Kamu jangan bohongin orang, jangan pembodohan Loh, publik ya kamu di sini. bohongin Kamu melintir bohongin data apa, Bro? historis Betul. kamu. Bohongin Itu apa? dia Saya repotnya bohongin kita apa? itu. Jadi kasihan kita dikira kita nggak tahu. Iya, dikira kita nggak Enggak, tahu kalian ini gitu mau bahas disangkanya. Kamu apa? itu berantakan. Kamu filsafat Kalian blow on, si Anda, historis saya blow nggak on, perlu tekstual filsafat blow on. kalian Apalagi itu. mau ngomongin konteks gitu loh. Makin bercucuran Nggak darah penting kamu ini. kayak Yesus lagi disesat. Nggak ada urusan dengan kalian yang bidat ini loh. Bisa diperhatikan di sini ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan ayat itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas esensi Yesus atau hakikat Yesus itu adalah Allah. Dia Itu menjadi manusia. adalah kurios bagi Allah Bapa gitu. Dia menjadi manusia bukan berarti dia kehilangan kealahannya, tapi dia sengaja mengosongkan dirinya. Dia tidak pakai kuasanya sebagai Allah itu. Nah, ini yang harus teman-teman di luar iman Kristen memahami tentang pemahaman iman kami di dalam memahami Yesus itu. Seperti itu. Walaupun mau dibawa logiknya ke situ, kalau maupun mau dibawa ke apa frase tadi logiknya, maka Bukan logik. Sorry. Kita Apa? tidak berdasarkan logik. Kami oke, berdasarkan argumen apapun itu ya. bukan argumen, bukan logik, bukan argumen. Ini firman Tuhan loh. Iya, firman Alkitab Tuhan sendiri kan yang memberi kemudian Anda kesaksian. menerapkannya. Firman Tuhan sampai kan menyatakan itu firman Tuhan dan kemudian Ini bukan- Anda iya, menerapkannya, kan begitu. Nah, penerapan bukan ini logik. sebenarnya yang perlu Bukan kita logik cek dong. penerapan kita, penerapan Anda terhadap itu sesuai enggak, kan begitu. Kalaupun Iya, saya kita cuma mau bawa ke mengkritik arah situ, bahwa Anda mengatakan maka itu adalah logik. aduh. Silakan More. Ini guru kita ini. Hanya mau menjelaskan bahwa yang saya tampilkan ini bukan logik manusia, bukan pendapat Immanuel, bukan pendapat Apa para kabar More pendeta, Rizky? Sinyalnya kayaknya More Rizky kurang bagus ya, nggak ada Baik, suaranya. baik. tapi ayatnya, firman yang berkata, kan gitu kita. Dalilnya ada dalil. Ya berarti Silakan, kalau nggak Mas. sesuai, kalau nggak logik mungkin mengacu kepada kerangka filsafat ya. Logik diperlukan, tetapi logik bukan landasan, bukan pondasinya. Tapi pondasi Lahirnya Yesus saja udah nggak logika. Siapa yang Oh, bisa itu melogikakan cara lahirnya? Enggak. Malah di sini saya dari pengeributin ini semua, saya pengen menarik bahasan yang tadi malam ya. Izin ya host ya, karena ini ada kaitannya nih sama bahasan ini ya. Setuju nggak kawan-kawan semua di sini? Tuhan itu hanya bisa eksis dalam ranah konsepsi. Setuju nggak sama pendapat saya? Kalau Tuhan dalam ranah konsepsi itu berarti Tuhan menurut pikiran Anda. Cara filsafat ya kurang lebih begitu kalau nggak salah. Nah itu. Sekarang gini, ketika kawan-kawan yang Kristen ya bisa menyatakan bahwa Jesus itu adalah God ya, yang menjadi manusia, itu hanya dalam kerangka konsepsi. Oh, ini bukan konsepsi, ini ayat. Ini ayat, bro. Ini ayat, bro, yang saya tampilkan ini. Ayat. Ingat ya?
Tapi Ayat. pemahamannya kan konsepsi, Bang. Oke, Nah, oke, ini oke. ayat yang ngomong ini siapa? Ayat Iya. ini jelas. Coba bukan kita manusia. kita kembali ke core, coba ke enarchi et hologos kai hologos et proston theon Anda kai theon perlu et itu hologos. bahasa-bahasa itu. Anda kalau hanya pandai tapi masih tetap pakai konsep manusia kan salah juga artinya kan. Ini kan Alkitab Wah, yang itu ngomong bukan Di saya. mana kita dalilnya nih harus memakai konsep Ini- sang ini- pencipta? Bahasa orit. Kita Ini- menjadi sang pencipta jadinya. Ini ayatnya ini loh. Ini Aduh. ayatnya loh. Nggak terima ayat Oh ya ini? sudahlah, kalau Nggak mau terima? bunyi-bunyian lanjut yang lain deh, saya mendengarkan aja dulu deh. Ini Silakan Bang bunyi-bunyian Rizky, deh. silakan Bang. Mohon maaf saya. Maafkan saya Bang. Enggak, bukan. Maksudnya gini loh. Akar keimanan kalian yang Kristen itu kan dari John pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Iya kan? Betul tidak? Iya, sama ini aku adalah Alfa dan Omega. Banyak sih sebenarnya. Yang Yesus juga dia ngomong aku dan Bapa adalah satu. Enggak, ini yang paling core-nya gitu loh Bro Kenzo. Kita kan Iya. pernah bicara tentang Allah itu sebagai proper name bukan generic name dalam kaidah Iya, bahasa. ada. Heeh. Core-nya kan di situ di John pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Nah, permasalahannya problematikanya ya. Kalau tadi dikatakan misalkan Tuhan itu eksis hanya sebatas konsepsi gitu kan, dan itu ditolak gitu kan statement itu. Nah, problematikanya kekristenan bukan berbicara hanya ayat tok. Masalahnya ayat tadi itu hasil dari konsepsi ketuhanan. Yang Injil John pasal 1 ayat 1 enarchi et hologos kai hologos et proston theon kai theon et hologos, yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu konsepsi, bahkan itu diadopsi ya dari yang namanya apa, himne platonis. Platonis, ya. Kok bisa disebut itu himne platonis? Iya, itu kata-kata tersebut dicetuskan oleh Philo. Dan Philo mencetuskan itu menggunakan apa? Menggunakan kerangka berpikir filsafatnya Plato. Dan itu diadopsi lagi oleh apa? Penulis Injil John pasal 1 ayat 1. Itu filsafat gitu loh. Makanya saya Omong bilang kosong gitu. apa Anda jelaskan ini? Omong kosong apa? Omong kosong? Wah, gini orang nggak ngerti Alkitab filsafat itu bukan gini. konsep. Nah, kita bukan berbicara filsafat. Ini kita berbicara firman. Yang Jadi, tertulis ini firman. Oke, loh. sekarang gini Bro Immanuel. Bentar, benar Bro Immanuel. Silakan. Ore. Ya. Apa? Sekarang gini, Bro Immanuel. Kalau Anda menolak filsafat, setuju nggak konsepsi harus dihilangkan? Saya tidak ada urusan dengan filsafat. Untuk memahami Lah, Tuhan itu. bukan nggak ada urusan. Dengar Dasar dulu. landasan keimanan Anda tidak akan pernah muncul konsepnya jika tidak ada Kita yang bicara- namanya filsafat. Fakta itu. Kita berbicara Tuhan itu berdasarkan firman. Titik. Berdasarkan titik. Loh. firmanmu itu masalahnya Anda kalau pakai firmanmu logika, itu berdasarkan Anda kalau konsepsi pakai logika, filsafat gitu loh. Anda kalau Kamu pakai pernah logika belajar berarti ateis. Plato nggak, saya mau tanya? Nggak, Pernah nggak belajar ada urusan kerangka dengan Plato. filsafatnya Plato Saya nggak? nggak ada urusan Dalam dengan teologi Plato. filsafatnya Plato, saya mau tanya dulu. Saya nggak ada urusan dengan Plato, dengan filsafat saya nggak Nah, ada. Kita berbicara tentang konsep. tentang Masalahnya enarchi et hologos kai hologos et proston theon ya, itu adalah himne platonis masalahnya. Nggak ada. Gitu Dari loh, mana kamu itu meminjam firman Tuhan. Firman Omong kosong Tuhan. apa kamu? Omong kosong apa kamu ini? lah, bukan omong Kamu- kosong nih. Wah, ini orang nggak pernah belajar filsafat ini. Iya, dan asli dalam bener. kekristenan saya jelaskannya tidak ada istilah firman Tuhan sebelum Martin Luther ya. Jadi Bible tidak ada istilah firman Tuhan sebelum Martin Luther. Saya tahu karena saya sebelah Kristen gitu. Bisa dipahami kawan, siapa ini namanya Immanuel Naufal Ganggar. Ya, Immanuel masalahnya apa? Ganggar. Masalahnya enggak benar firman Tuhan maksudnya apa? Lalu apa yang dibicarakan Tuhan waktu menciptakan langit dan bumi ini bukan firman juga? Itu konsep manusia juga. Omong kosong apa kalian Itu ini? kawan-kawan adalah tulisan manusia yang dipercaya bahwa manusia yang menulis itu dipenuhi Roh Kudus menulisnya gitu. Itulah sebabnya Itu tidak pernah disebut firman perkataan Tuhan. Tuhan Kemudian setelah yang Martin ditulis Luther oleh baru itu manusia. disebut. Terlalu lebay menganggap itu perkataan Tuhan lah. Nah, itu terlalu Betul, lebay. betul. Lebay betul. Kalau itu dianggap perkataan Tuhan, kamu terlalu hiperbol, kawan. Bukan hiperbol. Alkitab itu Oke. firman Tuhan. Sekarang ketika dikatakan pada mulanya ada sebentar, saya tanya, saya pengen tahu reasoning kamu di sini. Kamu berpijak dari mana? Ketika kamu mengatakan bahwa enarchi et hologos kai hologos et proston theon ini adalah firman Tuhan ya.
Saya mau tanya, sejak kapan Yohanes terima wahyu? Saya mau Saya tanya. bertanya kepada Anda, apakah Yohanes itu murid Yesus? Iya, betul. Dia dapat pengajaran itu semua dari siapa? Iya, dari Yesus, betul. Ya sudah, titik, selesai. Yang dia tulis semua itu perkataan Yesus yang dia dengar selama menjadi murid. Anda Nah, mau pakai masalahnya- logika apa lagi? Bukan pakai logika gini, masalahnya Jesus itu bukan sang firman itu sendiri, kontradiksi dengan ayat lain. Karena kenapa? Jesus itu pembawa firman. Ingat, Yesus itu pernah mengatakan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti mau ditipek itu ayat. Makanya bro, kamu pahami dulu yang Filipi 2 ini. Kamu baca ini, pahami dulu. Pahami dulu ayat Aduh. ini. Baru kamu mencoba untuk wah, memahami kata-kata Yesus. Ini jelas loh. Walaupun dalam Repot, rupa Allah. reasoningnya berantakan. No, ya. Kalau- Kenapa? Ini kalau- Ini ayat. Kalau aku adalah 1:18, aku adalah Alfa dan Omega yang awal, yang firman yang telah mati dan hidup bangkit kembali. Itu bagaimana menurut Bang Reski? Dia tetap pakai logika itu, bro. Ya itu cuma klaim. Logika dia, itu cuma filsafat klaim. dia itu. Makanya saya bilang, makanya sebentar saya bilang di sini ya. Saya di sini mencoba memberikan solusi yang paling logik sesuai nalar manusia, bukan nalar hewan. Sebentar, Anda diam Nah, dulu. saya Anda nggak diam pakai dulu, ini logika bagian ya. saya ngomong. Nah, Oh. solusi Anda, logik Ya Anda kalau tidak bisa Anda memberikan nggak jalan pakai keluar. logika ya, Anda jadi hewan saja gitu loh. Loh, Itu lebih firman baik. dong, masa pakai logika? Kalau logikamu salah, kalau Jangan logikamu pakai salah, Oke, sesat. sebentar. Oh, Saya bisa mau tanya dulu Kalau sama logikamu Immanuel. sesat, Sebentar, saya tanya. sebentar dulu. Kalau logikamu sesat bagaimana? enggak mungkin logika itu sesat. Karena kenapa? Loh, bagaimana Mannernya kamu jelas. bisa menjamin? Bagaimana kamu bisa menjamin Oke, pikiranmu sekarang tidak sesat? saya mau tanya gini. Manusia sudah Saya- jatuh ke dalam segala dosa kan, kata firman Tuhan, telah kehilangan Aduh, kemuliaan pakai Allah. dogmatika dia. Wah, pakai postulat dia. Oke, sekarang Kalau sudah kayak saya mau gitu. tanya sama kamu Immanuel. Kamu mau berdebat apa tidak? Kalau kamu mau berdebat, jangan pakai postulat. Karena postulat itu bicara saya rasa, bukan bicara saya pikir, dan itu nggak bisa diperdebatkan. Jadinya saya malah pengen tanya, kenapa orang Kristen kebanyakan kalau ngomongin keimanan hanya bisa pakai logical fallacy? Ya, dia turun. Memang sakit yang Bang More ya. Sakitnya begini, klaim saya selalu saya katakan kekristenan itu tidak bisa dijelaskan secara runut, hanya bisa dijelaskan secara parsial dengan ya logical fallacy dan segala macamnya, dan menambahkan satu variabel-variabel baru di dalam tiap parsialismenya itu sendiri, dan sama sekali tidak bisa digunakan dijelaskan tanpa menggunakan kata Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Betul. Dan ini bahasa-bahasa dari manusia dan nampak terjadi di depan mata kita. Di sini sedihnya kita ini. Bukannya sedih gitu Bang. Manusia, bagaimana otak kita bisa menjangkau Allah itu sendiri, kan begitu. Tetapi Oke, di dalam Allah berarti kekristenan, gini, Bang Kenzo, Allah Bro Kenzo. kekristenan ini, Iya, saya paham. dia telah berusaha untuk menjangkau Bro Kenzo. manusia, untuk memahami dia gitu. Bro Kenzo, berarti dalam Dengan perspektif Bro eksistensinya. Kenzo, bahwa Tuhan itu nggak bisa dinalar oleh manusia, itu maksudnya berarti. Ya jadi gini, Enggak, Bang iya apa Reski enggak kan- gitu. Iya, maksudnya Bang, biar saya iya, bisa jelas, menanggapi. pasti. Oke, udah Iya, stop dulu. saya tanggapin iya, Saya tanggapi. kenapa? Iya, nah, berarti Karena kalau gini, gitu, biar saya jawab dulu, jangan-jangan Bang Tuhan Reski. itu bukan untuk manusia, jangan-jangan untuk kucing gitu. Gini, Kalau gitu. Bang Reski, bagaimana kita bisa melogikakan hal yang belum pernah kita lihat? Dari mana kita bisa tahu? Bisa dengan Wah, penalaran. saya udah Bisa ngeliat dengan sendok, penalaran bisa dengan penalaran dengan konsepsi. Makanya saya bilang Tuhan dalam Bang sebentar Reski belum pernah melihat jangan jelas. jangan dipotong dulu. Saya bisa Ya, jelaskan ya. itu bahkan dengan reasoning yang sangat logik dengan standar manusia, bukan standar selain manusia. Sangat logik sekali. Makanya saya bilang ketuhanan bisa eksis itu hanya karena apa? Dalam kerangka konsepsi, dalam ajaran apapun itu. Silakan dibantah Oke. saya kalau misalkan ini. Misalkan Itu salah. Anda Pemahaman itu salah, bro. Kamu nggak bisa membawa begitu. Dalam memahami Tuhan. Oke, manusia sekarang gini, sudah buktikan tidak- Tuhan gini, itu bro. ada, namun tanpa kerangka konsepsi. Coba manusia sudah saya tidak tantang, mampu saya tantang mengenal- kamu dengar ya dulu. untuk membuktikan eksistensi Manusia- Tuhan itu ada ya, tanpa Manusia konsepsi. tidak bisa Silakan. mengenal Tuhan ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah tidak ada kemampuan lagi, Konsep, bro. Abang. Jadi kalau Yang kamu mau Abang, pakai itu konsep, konsepmu, Itu yang Anda bahas kalau konsep mau pakai itu. konsep pikiran kita, maka terbatas. Dan Iya, pikiran kita itu sudah yang cemar. itu yang Anda simpulkan sekarang itu konsep namanya. Iya itu. Tidak, yang kita pakai itu firman Tuhan. Landasan kita firman Tuhan Di jelas, sini bro. sakitnya nih Bang More ya. Tatkala Iya. apa ya? Jadi
apa Berarti harus berputar di ngerti situ aja ya. konsepsi Circular itu reasoning apa ya? jadinya. Konsepsi itu harus apa dulu, harus dijelasin ke Bang Immanuel, Bang Reski. Jadi paham gitu loh. Begini Oke. maksud saya, oke saya menerima konsep filsafat itu baik untuk membantu kita. Tetapi Ya di dalam baiklah, kalau nggak baik kamu nggak punya konsep Loh, ketuhanan agamamu. dengar dulu. Tetapi di dalam beda dalam kita memahami tentang Allah, itu kita tidak bisa memakai kerangka konsep. Tetapi kita harus memakai kebenaran, yaitu firman. Itu landasannya, dasarnya. Sebentar, kalau Anda ngomong kebenaran ya, dalam kerangka logikal ya, kamu bilang kebenaran itu harus bisa dibuktikan. Boleh nggak saya uji? Makanya saya tanya kamu gitu. Coba buktikan gitu kan Allah itu eksis ya tanpa konsep. Silahkan. Saya tantangin itu. Saya kasih waktu 39 gini, miliar tahun. Dengar. Kalau Allah itu eksis menurut sesuai konsep, berarti dia bukan Allah. Karena Allah itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Dia tidak bergantung oleh apapun. Dia tidak bergantung oleh pikiran manusia, tidak bergantung Yang oleh saya zaman. sebutkan itu Oke, konsep, sebentar Bang. gini. Saya mau tanya Karena kamu. dia Tritunggal adalah itu Allah. konsep apa bukan? Saya tanya. Kalau Anda berbicara Tritunggal, nah itu baru saya bisa, itu adalah cara. Nah, kamu Ya, itu barusan sudah konsep, ya. membantah statement kamu di awal. Dengar dulu. Makanya kan dengar kawan-kawan dulu. kita ya, aduh. Pemahaman saya begini. Dengar dulu, kamu udah membantah saya bisa- statementmu sendiri di awal itu tadi barusan. Bukan. Nanti Konsep cari itu kawan yang terlahir lain aja atas deh, dasar. Bang Reski. Dengar dulu. Konsep itu terlahir tidak berdiri sendiri, tapi ada dasarnya, yaitu apa? Firman. Makanya saya katakan tadi, di dalam memahami Tuhan, konsep itu perlu, tetapi pondasinya itu adalah firman. Bukan secara serta-merta keluar begitu, tetapi ada dasar-dasarnya yang mendukung konsep itu. Iya, sekarang saya tanya Begitu. kamu bisa nggak tidak membuktikan eksistensi Tuhan tanpa konsep? Saya tanya. Saya akan membuktikannya dalam firman Tuhan, bahwa Allah itu ada. Dalam Kejadian Oke. 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan Oke, langit dan bumi. Firman. Nah, itu dalam kebenaran. dalam dialektika, ketika kamu ingin menyatakan eksistensi Tuhan ya, firman itu tidak bisa dijadikan landasan dalam ranah dialektika. Lah iya, Bagaimana tidak bisa? Kita berbicara apa dulu ini? Kita berbicara tentang siapa dulu? kita bicara membuktikan eksistensi Tuhan Objeknya siapa? tanpa konsep. Kalau objeknya Tuhan, maka landasan dasarnya itu adalah firman, tidak bisa yang lain. Tapi kalau mau berbicara tentang yang lain, oke, boleh pakai konsep yang lain, saya terima itu. Tapi kalau Tuhan, tetap kebenaran mutlaknya itu adalah firman, tidak bisa konsep. Ini yang Nah, reasoningnya apalagi? berantakan. Oke, saya buktikan Reasoning reasoning kamu apa yang berantakan dia. Ya, kenapa saya bisa bilang Kacau. berantakan ya? Bukan kacau, karena kenapa? Kamu mau nyamakan Firman. Tuhan dengan manusia? Begini, saya mau tanya, kamu mau nyamakan Tuhan sama manusia? Begitu? Lah bukan yang menyamakan keimanan Oh, kamu pasti Tuhan dong. dengan manusia. Oh iya, Berarti bukannya kamu mau menyamakan- keimananmu yang menyamakan Berarti Tuhan kamu dengan mau manusia. menyamakan- Bahkan menyamakan ketika ada Tuhan itu statement dengan manusia dikatakan dengan ya, pakai manusia konsep. itu Betul, diciptakan Bang Rizky, ya. sesuai segambar dengan serupa dengan kita. Itu kan dinyatakannya kan mirip manusia bentuknya. Enggak. Bukan saya, Enggak. kamu loh konsepnya. Ini semua bicara konsep gitu. Memahami Tuhan itu dasarnya itu firman, bukan konsep. Ada kawan bukan- Kristen yang bukan lain nggak ya? falsafah. Aduh, kasihan Pak Emmanuel ini. Kita jadi ikut-ikutan ini jadinya. Kasihan apanya, Bro? Kamu kasihannya apa? Kita yang kasihan Pak, kami yang kasihan. Mohon maaf Pak. Kami kasihannya yang dalam kasihan hal apa jadinya. dulu? Enggak, Harus kasihan dalam hal apa ngikutin dulu? reasoning sampean yang sana sini gitu ya. Enggak, Loh, Ini- karena berbicara Tuhan Kasihan loh. kami, Kamu mau Pak. pakai dasar Tapi saya apa? mau Kamu mau verifikasi pakai dulu dasar beneran apa? ini Cari Immanuel ini konflik pendeta. Pendeta kok nggak ngerti filsafat ya? Kamu mau pakai dasar apa untuk Serius memahami pendetanya Tuhan? lulusan STT bukan? Apa cuma Filsafat kuliah itu perlu. cuma Saya tidak privat teologi mengatakan. 6 bulan? Dengar dulu. Filsafat itu bukan tidak penting, perlu. Tetapi menjadi kerangka Ya dasar iya, tapi dengan memahami statementmu Tuhan. ya Dengar kamu dulu. membuktikan bahwa kamu nggak ngerti Dengar filsafat, dulu. blunder kemana-mana. Dengar dulu. Untuk memahami Nggak, Tuhan, masalahnya yang saya terlalu menjadi banyak dengar dasarnya bunyi-bunyian itu di sesi ini. adalah firman, bukan konsep. Itu yang saya tentang. Itu yang saya nggak terima. Kalau memahami Tuhan berlandaskan konsep, itu yang saya nggak terima. Oke, Seperti itu. sekarang Mungkin gini kita saya berbeda tanya kamu ya, pandangan, gitu. seperti Buktikan itu. pada saya bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu ya mereka satu hakikatnya gitu loh. Silakan jelaskan pada saya itu tanpa konsep, hanya dengan firman saja. Silakan. Oh jelas, Allah itu Esa, itu Ya. jelas kan sudah kan? Loh. Allah itu Esa. Allah itu esa enggak Bapa, Putra dan Roh Loh. Kudus itu adalah satu hakikat. Coba jelasin saya tanpa Iya konsep. satu. Oh itu dia. Allah kita itu Esa, itu dia hakikatnya itu. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Berarti kamu oneness Pentekostalism?
Astaga naga, kamu paham nggak Tritunggal? Tritunggal itu 3 pribadi, bro. Dalam penyataan, Kalau 3 Tritunggal Yang pribadi dalam menyatakan penyataan. bahwa Yesus Satu adalah hakikat. Allah itu di Konsili Kalsedon dibidatkan. Loh, nggak omong kosong. Berarti apa dia dah? orang nggak ngerti sejarah konsili. Konsili apa? Allah tidak, Yesus itu bukan dicetus. Baca tadi Filipi 2 tadi. Filipi 2 baca deh. Baca baik-baik deh kalian nih. Baca Makanya saya baik-baik Filipi bingung 2. tadi Bang Reski. Coba nggak jelas bacakan ke Baca saya baik ya. dulu. Baca baik-baik dulu ya. Jelaskan Filipi ke 2 saya bacakan. iman dalam Konsili Kalsedon gimana? Coba Dengar coba dulu. sebutin nama saya. Ayo, Bro, kamu sebutin bro, itu, kamu akan bro, membantah nanti argumentasi Bro, kamu sendiri di awal. Saya Silakan. mau katakan begini, Konsili Konsedon itu sebelum Konsili Konsedon itu ada, Alkitab Perjanjian Baru itu sudah selesai ditulis tahun 100 sudah clear. Halo? Clear apa? Kalau Halo? Tritunggal itu Loh. clear ya. Kalau kamu mau ngomongin tadi Tritunggal Oh, clear dengar gitu, nggak dulu, akan ada kita konsep ngomong- yang namanya kita- Arius, konsep yang kita digagas oleh kita Arius, ngomong nggak akan ada Perjanjian konsep Baru itu yang digagas selesai oleh sebelum Athanasius, ada gontok-gontokan konsili. lagi sama Sabelius itu. Sebelum ada konsili itu sudah clear, Alkitab sudah clear, bro. Sebelum ada konsili itu, bro, Alkitab sudah clear. Jadi bukan mencetus. Alkitab sudah clear gimana? Namanya aja Selesai konsili. Dia kodifikasi masih yang satu tahun aja masih 1200 ada Masehi. ebionit. Clearnya kenapa? Kenapa kalau Alkitab sudah clear? Abad pertama itu, yang pertama itu mengimani siapakah Yesus itu kaum ebionit loh. Tahu nggak Yesus itu itu- pemahaman ebionit? Enggak. Aduh, buta historistik nih orang. Jangan ngomong itu. Jadi- Murid-murid jadi sudah saya- mengakui, saya- sudah mengimani Sorry, Yesus itu sebentar, adalah Allah. Immanuel. Boleh nggak saya Benar. berbicara dulu? Saya berbicara dulu. Saya minta waktu 1 menit aja, nggak usah lama-lama. 1 Enggak, menit aja karena ya. begini, Anda menjelaskan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kayaknya menjelaskan kita dengan sesuatu beliau yang- ini yang- Mas Reski. yang Kita yang keliru. kasihan ini. Enggak, saya bagaimana, bro? menguji argumentasi Anda, Emmanuel. Katanya Alkitab Masa Yesus diangkat sebagai Tuhan pada konsili itu kan tidak mungkin. Sedangkan Alkitab sudah rampung, sudah selesai ditulis Oh oleh enggak, kalau oleh Yesus para diangkat rasul. Tuhannya memang bukan di Konsili Kalsedon, tapi di Konsili Nisea membicarakan Iya, makanya. bahwa Jesus itu mengklaim Jesus itu dui nature. Itu di Konsili Nisea itu 325 Masehi. Saya tahu Ya kok. itu kan setelah Alkitab ditulis kan. Nah, pertanyaannya kan dasar iman kita itu Oh kan bukan, berdasarkan bukan firman setelah Tuhan. Alkitab ditulis, bahkan Alkitab dikodifikasi ya, itu setelah Konsili Nisea. Karena kenapa? Dalam Konsili Nisea Perjanjian itu baru membahas 2 maksudnya, hal. bro. 1, Perjanjian apakah baru sudah Jesus itu selesai. memiliki dui nature atau tidak? Yang kedua, mengkanonisasi kitab-kitab yang dianggap kanon. Kamu jangan bohongin orang, jangan pembodohan publik Loh, ya, kamu di sini. Kamu bohongin melintir apa, data bro? historis kamu. Bohongin apa? Itu dia Saya repotnya bohongin kita. apa? Jadi kasihan kita dikira kita nggak tahu. Iya, dikira kita nggak Enggak, tahu kalian gitu ini disangkanya. membahas Kamu apa? itu berantakan. Kamu filsafat Kalian- blow on, Anda, historis saya blow nggak on, perlu tekstual filsafat blow on. kalian Apalagi mau itu. ngomongin konteks gitu loh. Makin bercucuran darah kamu kayak Yesus lagi disesat. Nggak ada urusan dengan kalian yang bidat ini loh. Saya jelaskan kalian bidat loh. Loh kok bidat? Apa landasannya kita bidat coba? Bidat. Apa landasannya kita bidat? Ayat enggak. Sebentar, kalian saya meragukan. mau uji statement dia. Ya. Dasarnya ayat dari mana? Firman yang kamu sebut firman tadi, dari mana landasannya itu firmannya? Bahwa kita adalah Loh, bidat. Coba tertulis. kasih ke saya. Sudah tertulis itu kan dalam Filipi Iya, 2 iya, tentang mana? Yesus Iya, itu siapa? Iya, Yang mana? Mana yang bidat? Yang kalian sangkal ini apa sebenarnya? Yang kalian sangkal apa? Oke, sekarang saya mau tanya. Yang Antichrist. disangkal cara Argumentasi persepsi, Anda Mas. itu Ini kita apa? sangka Argumentasi dari ada tadi. yang kita sangkal yang gitu kalian loh. yang kalian sangkal ini apa di dalam konteks kita Sampean berkonsepsi firman Tuhan argumen ini apa? sampean itu yang disangka. Nah ini kekristenan itu nggak mampu berdialektika tanpa iman mereka. Makanya saya sering bilang, Memang- kenapa sih orang karena Kristen itu iman kalau lah ngomongin iman pasti dasarnya. logical fallacy gitu loh. Itu yang saya tanya. Dan adalah satu Firman tambahan lagi landasan Mas kita. Reski. Firman Tuhan landasan harus begini, kita. Tuhan harus begitu. Ya, karena Bang Tuhan Reski, menebus logikal manusia fallacy alam itu maut, cacat maka dia logika harus maksud. menebus dengan Logikal dirinya. fallacy itu cacat logika maksudnya. Memang Gitu. iya cacat logika. Bahkan kenapa Cacat konsep logika, ketuhanan sebentar. Konsep ketuhanan Anda sendiri pun yang acak-acakan ya, itu berasal dong. dari apa? Kegiatan logical Masa fallacy itu acak-acakan? apa? Argumentum et Dari populum. mana? Saya bisa Semuanya ada katakan. di Alkitab, bro. Semua tertulis di Alkitab. Sekarang gini, ketika konsep Jelas ketuhanan di di dalam Alkitab. kekristenan banyak ya. Ada konsep yang digagas Arius, ada konsep yang digagas sama Athanasius, ada konsep yang digagas sama Sabelius gitu kan. Dimenangkan oleh Tritunggal itu berdasarkan apa? Argumentum et populum, dan itu Tidak. bagian dari logical fallacy, dari 24 logical fallacy. Bukan. Salah dong. Loh, kok salah? Semuanya itu berdasarkan. Kamu tahu Tritunggal argumentum itu- et populum nggak? Saya mau tanya. Tritunggal- Coba bandingkan sama Tritunggal- pemilihan suara, Tritunggal banyak-banyakan itu suara di lahir Konsili Nisea. Ya makanya dari- namanya konsili ya, reconcile ya. Konsili itu Iya. reconcile. Hal-hal yang Gimana orang itu? saling berselisih. Iya itu mirip kayak pemilu 2024 one man one vote itu Indonesia itu. Iya. Dan itu Sama dan katanya ketika kalau dan nggak ketika banyak-banyak suara kan terbanyak itu. dianggap sebuah Kan argumentasi yang benar, itu adalah argumentum et populum. Salah satu dari 24 logical fallacy.
cetusan Karl Marx. Ayo kamu Jadi, mau ngomong Reski, apa lagi? Sekarang saya mau tanya kamu. Jadi kamu Yesus itu siapa menurutmu? Udah kita nggak usah Langsung nggak usah mencoba logical fallacy kedua yang namanya red herring. Kita bahas dulu ini konsep. Yesus siapa? Kalau begitu Nah Yesus kan siapa? mulai Menurut logical kamu? fallacy lagi kan red herring kan? Bukan logis. Coba bukan geser-geser logis. kok. Baik, saya atur dulu diskusinya Bang. Sekarang Immanuel. jawab dulu. Ditanya dulu, Sekarang jawab ditanya dulu. dulu. Yesus Menteri siapa gitu, Bang. menurut kalian? Bang Immanuel, Makanya lu gitu. pernah kesihir nggak, woi? Makanya saya kalau ketemu sama Kristen, saya sangat sanggup melawan Kristen Enggak, manapun. Islam pernah kesihir nggak? saya Reski? jawab. Dalam berdialektika gitu loh. Islam. Menggunakan 3M, meter, Yesus method saja. dan manner, serta diharamkan melakukan 24 logical fallacy. Saya tumbangkan Yesus dalam siapa? waktu 10 menit. Yesus siapa? Jadi kalau abang tanya pasti Yesus itu utusan jawabannya. Nah, Betul berarti ya, kan Bang bukan Rizky, iman ya? Kristen. Berarti bukan iman Kristen. Iya. Enggak, permasalahannya, Nah, sudah problematikanya kita nggak ngebahas clear. soal itu gitu loh. Loh, Kita lagi bahas apa membahas lagi? konsep Konsep apa? untuk menyatakan eksistensi Tuhan. Itu yang kita bahas sekarang. Ketika berbicara Yesus itu siapa, berarti itu namanya red herring. Red herring itu salah satu lagi dari 24 logical fallacy. Ngerti 24 logical fallacy nggak, saya mau tanya? Jangan-jangan kamu nggak ngerti. Pimpom. Kasih kisi-kisinya aja Bang Reski. Oke. Kisi-kisinya ya, kisi-kisinya. Bang Ketika kita Immanuel. sedang membicarakan apa, tiba-tiba dia ngejam lompat ke topik yang lain. Itu red herring namanya. Bang Dan Immanuel, itu mohon maaf kekanak-kanakan ya, dalam logika, dalam saya apa, dalam diam dialektika. karena, supaya teman-teman bisa ambil poin. Jadi kalau bisa Bang Immanuel dengarkan dulu narasi yang disampaikan dari Bang Rizky, kemudian bisa ditanggapi ketika selesai supaya kita dapat poin. Silakan. Iya, kita ini masih bicara konsep dari tadi. Bagaimana kamu membuktikan eksistensi ketuhanan tanpa konsep? Saya masih pertanyakan itu dari tadi. Dan kamu hanya bisa menjawab dengan iman. Ya kalau kita Kalau dari ngomongin wujud, iman, ngomongin rasa, kalau dari wujud, mending kalau dari wujud bisa gak? Dengan Bang iman bro, Reski? tapi dengan firman. Bisa juga, Bang. Firman. Ngerti enggak? Firman. Landasannya firman. oke, sebuah firman dianggap benar itu kan cuma dalam kaidah iman, bro. Loh, berarti kamu enggak beriman begitu. Kan gitu. Pemahamannya Kalau tentang firman ya itu itu hal yang tidak wajar. mempercayakan Ketika firman saya Tuhan. beriman dengan Berarti kamu, gak akan Morel. terjadi ini dialektika, Reski gak akan tidak ada pro dan beriman. kontra, gitu loh. Begini Nggak bro, ngerti berat mereka logikanya itu. begitu kan? Wah, parah. Kalau bro tidak percaya dengan firman Tuhan, Dialektika berarti lo- logika Makanya itu, makanya Bang. jujur loh, saya Ya mengatakan kan? gini, ketika Selesai ketika dulu, umat baru beragama nanti itu, ya, switch agama itu ke dijadikan sarana keimanan. hanya untuk memperbodoh. Kayaknya the religion itu lebih baik gitu loh. konseptual itu bisa Reski, menyesatkan mungkin kita. nggak? Mungkin kak dalam dialek ketuhanan itu tidak menyangkutkan keimanan. Oh ya, malah saya itu- pengen menguji, mampu dong. tidak kamu mengeksistensikan Tidak Tuhan bisa. kamu gitu loh. Itu. Bang Bagaimana Enzo, kita? Bang Enzo, keimanan itu shifting setelah kita selesai logika. Kalau kamu fair gitu loh. Iya. Kita selesai dulu nih, bener dulu logika kita. Ntar boleh deh shifting ke keimanan. Jangan dulu, jangan ketika bicara logika. Nanti tuh di tengah-tengah tuh masuk iman. Nanti logika lagi iman. Nah, itu paham. kacau itu. Semua juga emang Pertanyaannya tetap begini. harus ada Pertanyaannya logika. begini. Tetapi Kalau- apakah logika kalau kita, kita- mampu menjangkau dia yang emang ada eksistensinya gitu loh. Bahwa emang hakikatnya kita logika dia mampu menjangkau dia Ya, gitu. Kan gitu. makanya saya bilang jangan-jangan Kalau Tuhan itu bukan untuk manusia karena nggak bisa dipahami manusia. Jangan-jangan untuk kucing saya, jangan-jangan. Nah, ini nggak ngerti nih. Sarkasnya Bang Rizky. Sarkasnya nggak ngerti ini ya Bang Genzo nih. Atau Bang Immanuel lebih parah itu. Makanya saya bilang dari tadi gitu, kalau konsepnya seperti itu dalam reasoningnya ya, maka jangan-jangan Tuhan itu bukan untuk manusia, bukan untuk saya, bukan untuk Kenzo, bukan untuk Immanuel, jangan-jangan untuk kucing saya, jangan-jangan. Itu Tuhan kan menurut Reski itu. Lah, sekarang gini, saya berikan analogi yang sederhana ya. Saya tidak akan mungkin memberikan mobil kepada orang yang tidak mengerti cara mengendarai mobil. Seluk-beluk bagaimana cara mengendarai mobil. Nah, sekarang Itu dalam bagaimana konteks Tuhan apa itu, dulu? gitu kan, bisa Itu dalam menyatakan konteks apa dirinya dulu? eksis pada manusia Dengar jika dia dulu. tidak masuk ke dalam nalar Itu manusia. dalam Dialektika konteks apa logis, dulu? yang hakiki. Dengar dulu. Anda tidak bisa memberikan, saya masuk logika Anda ya. Anda tidak memberikan mobil kepada seseorang itu dalam konteks apa dulu? Tapi kalau seandainya itu anak Anda, apakah Anda tidak memberikannya? Kalau itu Kalau anak anak Anda. saya tidak mengerti Oh, lebih mengendarai parah. mobil, tidak akan saya beri. Dengar Fakta dulu. itu pasti. Makanya saya kan lakukan. kita harus melihat Nah, dulu sekarang gini, konteksnya ketika apa Tuhan dulu yang disebut dong. maha segalanya ya, tidak mengerti hal tersebut gitu kan. Tapi saya yang Woi, tidak maha segala yang Tuhan mengerti, tidak jangan-jangan mengerti. salah Gawat Tuhan. dong. Jangan-jangan Anda salahnya Gawat membanding dong. nyembah saya. Tuhan tidak mengerti. Waduh, gawat kamu bilang kalau Tuhan tidak mengerti. Kacau kamu ini.
Iya, jangan-jangan kamu Kacau kamu. salah nyembah. Yang maha kuasa saya, lebih baik nyembah saya kalau gitu. Karena saya lebih Tuhan pintar. nggak ngerti. Silakan Gawat dijawab. kamu. Masa Tuhan nggak ngerti? Gawat loh. Narasi Enggak, kamu tuh kebanyakan berbahaya loh. sebetulnya nih yang diartikan dari keimanan Kristen sendiri itulah hasil dari logika-logika bapak-bapak gereja kan gitu. Ya enggak lah itu bukan dari logika, Pak. Salah dong. Masa dari logika gimana sih? Landasan kita jelas Iya, firman makanya Tuhan. saya tantang Masalahnya- kamu. Coba masalahnya buktikan Anda bahwa itu nggak eksistensi paham Tuhan kamu filsafat. yang katanya jadi Ngaco. manusia dan bla 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 gitu kan. Saya Tanpa tanya. konsep. Silakan saya tantangin itu. Saya tanya. Apakah filsafat bisa menjamin keselamatan setelah kematian? Oh bisa Nah, menjamin keselamatan. Ajaran bisa. Kristen dengan Omong doktrin-doktrinnya kosong. tidak akan pernah Omong ada kosong kalau itu. filsafat di dunia ini nggak ada. Omong Fakta kosong. itu. Omong kosong. Anda kalau menjelaskan filsafat bisa keimanan menjamin Anda tanpa keselamatan. filsafat tuh gimana caranya, Bang? Anda menjelaskan keimanan Anda tanpa filsafat tuh contohnya apa coba? Yang terbaik dari Anda tuh coba Bapak- saya pengen dengar. Coba. Bapak agama apa? Contoh aja. Bapak agama apa dulu? Bapak agama apa dulu? Saya tanya. muslim. Oke, Bapak meyakini Al-Quran Bapak itu apakah berdasarkan pikiran atau iman Bapak? Dua-duanya. Ya, saran Makanya saya sih dengar daripada dulu. ikut Rasul Paulus mending ikut Rasul Ferdinand Frederick Harus Nietzsche. harus jujur. Bapak yakin kepada pikiran manusia atau kepada wahyu Allah? Dua-duanya. Oh, Pak, kita harus nggak bisa dua-dua, harus pilih salah satu. Ini tentang Tuhan loh, bukan tentang Oh, apa-apa. Ini tentang loh, Tuhan. kamu dalam dialektika kok jadinya slipper sloppy. Ketika Loh, memilih harus kamu salah jangan satu, banyak mengukuhkan satu loh. metode. Makanya saya jadinya Karena pengen Allah- tanya, kenapa karena orang Kristen Allah kalau itu berdialektika pasti logical fallacy gitu loh. Karena Nih saya jawab dalam secara konteks jujur ya, ini- secara jujur ya. Ini dalam belak-belakan konteks nih ini saya. kita berbicara Saya tentang dengan Tuhan. logika saya yakin Tuhan saya. Saya dengan Nggak keimanan bisa. saya lebih yakin gitu loh. Anda pilih yang tentu mana? Pak, saya percaya Bapak yang Bapak pegang itu adalah wahyu kitab Bapak. Pasti itu yang duluan Bapak pegang. Nih bro Immanuel, saran saya ya biar bro Immanuel pintar, jangan ngikutin Bapak yang Rasul pasti, Paulus, Pak, tapi ikutin yang pasti Rasul Bapak pegang Immanuel itu adalah Kant, kitab suci Rasul Bapak, kan? Frederick Nietzsche, ya, itu Halo, Pak. keren gitu. Pak, saya tanya, Bapak yang pasti Biar Bapak waras pegang Anda. utama dulu adalah kitab suci Bapak kan, yang Bapak pegang kan? Pasti itu yang Bapak pegang. Makanya tadi Saya saya percaya akan itu. tanya Loh, pengertian dari menjadikan jadi mencipta Pak. cipta itu apa? Jangan lari ke Coba. situ dulu. Saya mau tanya Makanya kan sama Anda juga Bapak. nggak bisa menjelaskan. Ya, Loh, kan Bapak- Anda bahas filsafat Jangan nih. lari Coba, dulu, Anda jangan lari dulu. pasti punya contoh terbaik tuh. Mengimani keimanan agama Anda tanpa filsafat itu contoh terbaiknya. Coba saya pengen dengar 1 menit dari Anda itu. Gimana tuh Pak, contohnya? kita tuh? tidak pernah mengimani itu dengan filsafat, tidak pernah. Tapi landasannya itu firman. Tanpa. Iya, Nggak bisa. tapi tanpa Nggak bisa. filsafat. Kita Landasannya nggak pakai firman filsafat. yang dari Kita nggak pakai filsafat filsafat maksudnya. sebagai landasannya, Pak. Nggak bisa. Karena filsafat Enggak, itu lahir filsafat dari itu sebagai pikiran landasan, manusia. bukan landasan, tapi sebagai alat gitu, sebagai alat biar Filsafat Anda punya itu- konsep dalam beragama. Tanpa alat Saya filsafat setuju. itu Saya Salah satunya setuju. aja Makanya konsep filsafat ketuhanan sebagai Anda aja nggak mungkin Saya ada setuju. kalau kamu nggak ngadopsi Saya Platonis itu setuju. fakta. Saya setuju kalau filsafat hanya sebagai alat. Dengar dulu. filsafat itu apa, Bang? Saya setuju kalau filsafat sebagai alat. Saya Iya, setuju, begini, tapi sebagai Bang pondasi tidak. Filo itu kan Sebagai dasar kebijakan. Sofi itu kebijakan ya kan? Saya tanya kebijakan manusia apakah Dari sempurna? huruf-huruf, tulis-tulisan, catatan-catatan, kan begitu. Loh, udah ngawur lah Bapak itu. Itu kan dari pikiran manusia, bukan catatan, Pak. Dari pikiran. Pada Kan Bapak nyatanya bilang konsep tadi, ketuhanan itu lahir dari logika manusia kok. bukan dari logika manusia Enggak, dong. makanya Anda tinggal jelaskan saja. Coba saya mau tanya, Anda ada nggak beriman. Tritunggal dibahas di dalam Keimanan ini di dalam itu Alkitab? tanpa Kalau ada alat kasih ke filsafat, saya gimana ayatnya. itu? Firman yang Cari dari Injil Si- Matius pasal 1 ayat 1 Firman- ya. firman Sampai itu Wahyu sebagai pasal 22 ayat 21 cari sini kalau ada pembahasan tentang rumusan Firman- Trinitas gitu seperti Konsili Kalsedon. firman itu Saya sebagai tanya. firman itu sebagai pondasi Aduh, susah memang kalau ngomongnya dan cuma filsafat bisa itu pakai hanya iman. sebagai alat saja. Dia hanya sebagai alat saja kok, tapi bukan dia nggak terlalu berperan penting, tapi yang Bang, lebih berperan penting itu adalah Bang, firman itu. Ya ini kita ke dalil nih, Anda nggak bisa debat nih ya. Menurut Saya mute dulu semua ya. Bang Immanuel begini loh, Bang Immanuel. enggak Saya bentar, ini pastikan- penting loh Bang Host. Iya, bentar dulu Bang. Dari tadi Abang juga bicara terus kan, dan saya tidak memotong. Maksud saya begini, saya pastikan Bang Immanuel bisa mendapatkan porsi bicara yang sama dengan teman-teman Muslim. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa Pak, biar logikanya main gitu. Bisa ya? Jadi selesaikan dulu setiap argumen, kemudian bisa Bang Immanuel sanggah.
Silakan. Makanya ini pertanyaan mendasar ini. Saya itu dari tadi tidak mencoba menafsir. Silakan dijawab oleh sang pengiman dari ayat ini. Amsal Salomo menyatakan bahwa segala takut akan Tuhan itu adalah awal dari segala hikmah, kan begitu? Benar nggak? Ada nggak tuh di situ tuh di kitab Anda? Ada kan? Ya, Ini betul. takut akan Tuhan Ya, adalah awal dari apa tuh? Hikmah kan? Permulaan dari iman. Itu filsafat atau bukan? Kalau secara ranah dialektika logis. Itu firman, Pak. Bukan filsafat. Betul. Tapi itu kandungan filsafat bukan secara akal logika manusia. Bapak ini sebenarnya mau memaksakan kah apa? Saya bertanya, Bapak sedang Bang. memaksa loh. Narasi Bapak ini memaksa Loh, supaya kok memaksa? logika kan? Loh. Kalau Anda bertanya, pertanyaan itu apakah tinggal firman dijawab, atau jangan filsafat? balik nanya. Kan saya tuh Saya dari tadi menjawab tuh itu nggak menafsir. firman karena tertulis di Ini Alkitab. jadinya Anda logical memaksa. fallacy ini, Manuel. Kan saya tuh tidak bertanya tentang firman. Pertanyaannya coba Anda memaksa. disimak Apel, pertanyaan saya emotion. ya. Tadi udah dijawab tuh. Dalam Amsal memaksa. Salomo pernah ada tertulis di situ, ya kan? Takut akan Tuhan itu adalah awal dari hikmat. Nah, itu. Pertanyaan saya sederhana, apakah itu Anda anggap bukan filsafat atau filsafat kalau secara ranah logika gitu loh. Filsafat atau bukan itu? Kayaknya kebanting itu dia, Bang. Atau dia keluar. Kacau. Mungkin Di saya dalam- jelasin. saya juga masih belum 100% memahami ya. Di dalam Alkitab itu Gini, Bro bagian Kenzo. mana, Dikit, bagian Bro mana Kenzo. aja yang filsafat? Apakah semuanya filsafat yang ada di dalam Alkitab itu? Izin bentar Bro Kenzo. Dari tadi iya. kepotong Yang dulu tadi yang saya soalnya. tanya. Lanjut. Dari tadi Silakan, kepotong. Mara Heris. Gini ya. Lanjut. Makanya saya tegas dari semalam boleh tanya host. Saya bilang ya, kalau kita bicara eksistensi Tuhan itu hanya bisa dibuktikan keberadaannya berdasarkan apa? Konsepsi. Di luar dari konsepsi gak akan bisa. Salah. Saya Kok tentang salah? itu. Saya tentang. Ya, ayo, oke, kasih waktu 2 menit, tentang kasih waktu sampai 2 menit, 2 kapanpun. menit. Coba moderatorin. Saya pengen head to head sama dia. Sampai Tolong kapan? host, dikasih waktu 2 menit, 2 menit. Dikasih waktu Iya. 2 menit, 2 menit, Moderatorin. host. Biar enak host, dengernya host. Masa room Ayo. kacau kayak gitu, host. Saya sambil kerja sebenarnya, tapi kalau Biar Bang saya lihat jamnya di Immanuel, sini. Kalau gitu biar saya bantu. iya siap. Ya, silakan. Ini di sini 2:12, silakan sampai 2:14 Bang Immanuel. Oke. Iya. Saya tanya. Ya, apa saya alasanmu akan saya membantah tanya ya, sama akan Anda. membantah statement-statement Iya. kamu tanpa pakai iman saya. Iya. Dari Silakan, mana Bang. Karena kamu bisa memang kalau dari, cuma bisa dari pakai mana? iman itu pecundang sih kalau buat saya dan menandakan Dari ya mana? otaknya nggak jalan. Dari mana Anda bisa memahami Allah sedangkan keberadaan kita sudah berdosa? Bagaimana kita bisa memahami Allah yang maha segalanya itu ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa? Kita sudah tidak ada kemampuan lagi dan bahkan pikiran kita sudah tercemar di sana. Dan tentu pikirannya yang ada di dalam pikiran kita ini tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tentu tidak bisa dinyatakan satu kebenaran karena sudah cacat. Bagaimana sesuatu yang cacat itu bisa menuntun kita kepada sebuah kebenaran? Itu merupakan sesuatu hal yang nggak mungkin, bro. Nggak mungkin. Itu omong kosong apa kita memaksakan hal itu? Tidak bisa seperti itu. Cara abang bertanya lebih Air yang apa? Air yang kotor akan menghasilkan mata air yang kotor, dia akan semata-mata menghasilkan air yang tidak baik. Nah, kita yang sudah berdosa ini tentu menghasilkan pikiran-pikiran yang tentu tidak baik juga. Bagaimana mungkin kalau kita mengandalkan filsafat kita, pikiran kita, konsep kita untuk memahami Allah? Kalau tidak Ya, ada coba- firman coba, itu, Bang, kebenaran itu itu. mah mending Silakan, juga Bang Rizky. mending di mimbar gereja. Silakan Bang Rizky. Nah, Sudah jawab sampai aja. waktunya. Bisa nggak Silakan, jawab? Bang Kalau Rizky. nggak bisa, kasih tahu. Nah, ini dari Nah. dari debat aja caranya udah salah ya. Ini kan masih sesi Jawab opening aja, statement. nggak usah mutar-mutar. Harusnya. Jawab aja Ini pertanyaan waktu saya saya. jangan Betul, dipotong. Bang Tolong. Manuel, Anda betul. pernah diajarkan adab nggak sama orang tua Anda? Ketika orang lagi berbicara Anda diam. Kecuali Anda nggak pernah diajarin adab. Gitu. Jawab aja, bisa nggak Anda jawab? Ya, karena gini. Mood dulu Bang Immanuel. Dari sini Manuel. Siap.
Ya tolong. Kalau nggak dia pernah diajarin adab, tolong di sini beradab ya. Gitu. Ya jadi gini, ketika kita mau berbicara tentang sebuah kebenaran, ya kebenaran dalam religion itu sifatnya relatif, gitu loh. Karena diisi dengan konsep semuanya, gitu loh. Makanya di sini saya mau menawarkan solusi, yaitu apa? Membicarakan ranah yang kita rasakan, apa yang kita imani dalam kerangka filosofis, ya. Agar apa? Agar tertata meter, metode, dan manner. Meter itu standar bagaimana kita membenarkan, metode bagaimana teknik kita untuk menyimpulkan untuk kebenaran, dan manner sampailah kepada kesimpulannya. Seperti itu. Nah, makanya di sini saya punya sebuah premis bahwa yang namanya mengeksistensikan Tuhan, ya, itu cuma bisa dalam ranah konsepsi. Mengapa saya bilang demikian? Karena memang Tuhan itu tidak eksis secara realitas, gitu loh. Kalau kita mau ngomongnya pakai logika, gitu loh. Lalu ketika ranah logika ditolak, cuma ayat timpalin ayat, ya usah ngobrol kita nggak usah berdialektika. Karena kenapa? Teks dalam kitabmu hanya mampu diterima olehmu, dan teks di kitab saya hanya mampu diterima saya yang mengimani. Jadi kalau kita hanya membicarakan sesuatu yang berbeda, kita akan ngotot-ngototan kayak gini. Kopi dengan teh manis, Bang Rizky kopi sudah dan sampai teh. waktunya. Oke, ya Mungkin kopi sudah dan teh ditangkap oleh manis Pak gitu kan. Saling debat, silakan. Silakan Pak Manuel. Nah, Oke. itu opening statement saya. Saya nggak langsung ke Iya. pertanyaan dan serangan, itu opening statement. Ya kalau saya debater dunia nyata soalnya. Jadi ngerti cara debat. Lanjut. Berarti Bro Reski tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dia tidak bisa menjawab, dia hanya mutar saja begitu. Bukan nggak bisa menjawab Bang Immanuel, itu pertanyaan abang. Kan justifikasi, Abang Pak. itu Jawab udah saja. aneh Bang. Abang aja bertanya terus mengatakan manusia itu udah langsung ngeklaim kayak kita ini udah berdosa, kita nggak bisa mikir benar karena Silakan Bang Manuel. Loh, sudah jelas kan, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita tidak jatuh dalam dosa, ya nggak mungkin Adam dan Hawa itu dibuang dari Taman Eden dong. Karena akibat itulah, makanya manusia tidak ada kemampuan lagi untuk memahami eksistensi Allah itu. Saya akan bertanya begini, kalau kita pakai logika kita yang sudah cacat ini, berarti kita bisa mendefinisikan Tuhan itu dengan apa saja. Berarti kita setuju dong bahwa Tuhan itu adalah batu, Tuhan itu adalah itu, karena kita memakai logika kita. Tidak ada lagi yang menuntun, tidak ada lagi yang menjadi meteran tolak ukur. Karena kita sudah punya pikiran yang sudah tidak benar lagi akibat keberdosaan kita. Makanya sebelum agama datang itu ada banyak penyembahan berhala yang mengatakan bahwa matahari itu Allah, bintang itu Tuhan, dan lain sebagainya. Karena apa? Orang menggunakan filsafatnya itu untuk memahami eksistensi Allah. Dan filsafat yang digunakan itu sudah cacat, sehingga apa? Ada banyak orang agama keyakinan animisme dan lain Cukup sebagainya Bang pagan. Manuel, sudah sampai waktunya. Oke, Dan siap, kawan-kawan di itu. sini sudah asar, saya mungkin ada yang bisa membantu. Saya out dulu ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Makasih Itu. Bang Rizky. Izin Itu yang dulu. saya sampaikan. Siap. Coba tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Anda tanggapi. Saya bingung mau nanggapin apa, karena dari tadi 2 menit saya dengerin bunyi-bunyian, bukan pembicaraan. Oh, ya Anda Sebentar, berarti nggak waktu saya memahami. berbicara, Anda nggak bentar. paham. Berarti nggak Aduh. bisa berarti Anda. Wah, ini nggak bisa debat ini. Waktu saya dipotong dulu. Nggak bisa debat, dia nggak ngerti adab debat ini. Repot kalau kayak gini. Mending Anda khutbah aja deh, dongeng di atas mimbar, mending kalau kayak gitu. Ya, saya nggak akan menanggapi, karena kenapa? Yang saya dengarkan selama 2 menit ini bunyi-bunyian gitu, dan saya manusia, nggak mungkin saya menanggapi bunyi-bunyian. Yang menanggapi bunyi-bunyian, Berarti saling Anda bersatu nggak bisa bunyi-bunyian, menjawab itu cuma hewan. pertanyaan Sebentar, saya. waktu saya berbicara. Titik. Anda nggak usah dilanjutkan lagi. Turunkan saya aja. Loh kok Turunkan saya. gitu? Loh kok gitu? Sebentar, ini waktu saya menguraikan. Turunkan Sebentar, saya aja karena saya merasa Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Hanya mutar-mutar saja lah Anda. itu bukan pertanyaan, itu Nggak bunyi-bunyian. bisa Anda menjawab Karena kenapa? pertanyaan saya. Anda nggak bisa memberikan sebuah menjawab. pertanyaan lalu Anda jawab sendiri gitu loh. Nggak bisa Dan lalu Anda nanya balik ke menjawabnya. saya. Kan itu dungu namanya. Karena Anda nggak bisa Listening. menjawab pertanyaan saya. Begitu loh. Bagaimana? Lah ini nih nggak berbicara yang penting, tapi yang penting bicara. Modelnya kayak gini, bunyi-bunyian makanya.
Itu Bang bedanya Reski, voice dan noise gitu kan. Bang Reski tadi ada premis abang bahwa dalam realitasnya bahwa Allah itu tidak ada eksistensinya seperti itu ya tadi ya kalau saya nggak salah nyimak. Betul, betul. Dan saya bisa buktikan itu secara logik. Secara Makanya, logik seperti apa bang? Coba bang pengen tahu. ya sekarang gini, kamu bisa tidak buktikan bahwa Allah itu ada hari ini secara empiris primer maupun sekunder. Kalau kamu mau ngomong logika, silakan. Empiris itu apa bang? Empiris itu pengetahuan Oke, primer primer dari diri sendiri. dari sendiri. Ya, jadi yang kamu alami bukan katanya. Itu primer. Primer, oke. Kalau Ya. primer, kalau misalnya kita merasakan kehadirat dia, itu termasuk primer gak? Bukan. Enggak, saya mau tanya, kalau dari bahwa dia tuh hadirat dia kita bisa merasakan gitu. Nah, kalau ketika kamu bicara bisa dirasakan, tapi itu hanya person kamu sendiri secara individual gitu. Bagaimana kamu membuktikan sesuatu yang individual hanya kamu rasakan kepada saya dan itu bisa dinyatakan itu adalah sebuah kebenaran? Jadi gini, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Misalnya teman seiman saya juga bisa merasakan hadirat Tuhan dan kita compare gitu. Oh enggak, kalau saya nggak bisa merasakan kehadirat Tuhan yang Anda rasakan. Enggak gini. Dalam keimanan saya, misalnya saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Dia juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Nah, saya bertanya, bagaimana hadirat Tuhan yang lu rasakan? Sama gue kehadirat Tuhan yang saya rasakan. Saya dari Ya sekarang primernya gini, Bang Reski, yang dirasakan kan itu kamu, sedangkan saya tidak merasakan itu. Lalu bagaimana kamu menjadikan perasaan kamu yang hanya kamu rasakan dan saya tidak rasakan sebagai sebuah tolak ukur untuk melandaskan sebuah kebenaran? Kan lucu jadinya. Enggak. Kalau sesama seiman Loh, kok gitu loh enggak? maksudnya. Kalau sama-sama seiman gitu loh. Lah nggak Kalau mungkin misalnya kalau kita bicara sama-sama iman ya kita nggak akan ada pro dan kontra seperti ini. Ngapain kita berdialektika? Gimana sih kamu? Kok kamu udah ini ngaco kan gitu saya reasoningnya? cuman bahasnya dari primer. Saya cuman bahasnya dari primer satu. Ya kan? Nah, bagaimana Bahwa di kamu sini- bisa dikatakan itu adalah sebuah empirisme yang primer, sedangkan saya tidak bisa memvalidasi itu sebuah hal yang benar apa tidak gitu loh dari empiris yang kamu rasakan gitu loh. Oke. Kita baru main di metode dialektika dasar ini. Makanya saya mau tunjukkan di sini banyak orang-orang gitu kan, banyak orang-orang, tidak semuanya, banyak orang-orang ketika melakukan perdebatan dia sendiri nggak ngerti dialektika gitu loh. Dan ini saya buktikan dan kamu pun termasuk nggak ngerti. Gitu Iya, loh. kalau saya nggak ngerti ya saya akan bilang saya nggak ngerti seperti itu ya kan kalau tadi membuktikan bahwa Tuhan dari ilmu pengetahuan saya belum bahas. Yang saya tertarik itu ya dari empiris dari diri sendiri gitu loh. Makanya saya bisa Betul. menarasikan. Tetapi narasi saya ini nggak bisa diterima Nah, karena nggak bisa kenapa? diterima karena kenapa? Nggak bisa Empiris yang diterima kamu klaim karena itu abang nggak empiris bisa itu nggak bisa merasakan diuji juga, sama gitu kan, saya. gitu. Itu. Lalu bagaimana saya harus bisa menerima itu dan menanggapi itu? Gitu loh. Nggak ketemu dong kalau gitu bang. Ya memang dari sini saya mau kasih tahu gitu loh. Memperdebatkan rasa itu adalah ketololan yang hakiki gitu loh sebenarnya. Ketololan yang hakiki. Saya rasa itu nggak seperti itu juga bang. Kalau saya bisa merasakan, abang nggak Oke, bisa sebentar, merasakan. wait. Saya mau tanya sama kamu. Saya mau tanya sama Yeah. kamu itu satu hal. Ya. Tuhan butuh nggak diakui eksistensinya oleh kita? Saya tanya. Butuh nggak Tuhan diakui eksistensinya oleh kita? Tuhan butuh atau tidak diakui eksistensinya? Waduh, mesti mikir dulu nih saya. Ya nggak Butuh apa-apa. nggak butuh Saya ya? kasih waktu 1 jam kok. Nggak apa-apa. Lanjut. Butuh. Ya kalau menurut dia butuh bahwa untuk mengetahui bahwa dia ada, ya butuh juga sebenarnya untuk memberitahukan dia kan bahwa dia ada. Kebutuhan juga untuk dia supaya kita mempercayai dia. Oke, berarti ya kalau butuh. gitu Tuhan butuh makhluknya ya. Sepakat? Oh iya. Ya saya sepakat itu. Pasti butuh makhluknya. Kenapa? Kalau nggak butuh makhluknya, buat apa dia ciptain makhluk itu, Adam dan Hawa? Dia sendiri aja udah di atas melayang-layang. Ya. Dengan itu dia kan gitu. Keren. Tapi Pasti baru kali ini ada orang Kristen yang bilang gitu bahwa Tuhan butuh makhluk. Tapi keren sih. Gua acung jempol sama Kenzo. Ya iya sih. Kalau dia nggak butuh makhluknya, buat apa dia menciptakan makhluk? Tujuannya apa?
Nah itu udah logika falasi sendiri. Kalau Tuhan yang Anda imani maha kuasa, yang sesuatu yang membutuhkan sesuatu itu enggak lemah itu. Saya butuh makan karena saya lapar. Saya butuh jabatan karena saya ingin berkuasa. Karena sebelum saya mendapatkan kekuasaan itu, saya tidak berkuasa, kan begitu, sama Nah, kayak betul. capres-cawapres sekarang tuh. Artinya Anda tuh logika falasi itu. Oh ya nggak apa-apa. Ini kan menurut saya secara pribadi. Ya kalau menurut saya pribadi, kalau Tuhan nggak membutuhkan makhluknya, Dia menciptakan makhluknya buat apa gitu? Fungsinya apa berarti itu makhluk ini? ada Apakah kelebihan. Jangan-jangan Tuhan lu Ada gabut kekurangan Kenzo jadi Tuhan. bikin manusia gitu kan. Ya bukan, emang ya fungsinya dia menciptakan manusia untuk apa gitu loh, kan gitu. Kalau bukan untuk ada saling butuh antara berinteraksi kan Oke, gitu. gini deh, kalau misalkan saya kasih narasi dikit gini, boleh nggak kira-kira? Ya anggap aja nih buat jadi pijakan nggak apa-apa sih, doktrinnya nggak Kenzo apa-apa. juga boleh. Nah, Iya. pada mulanya Tuhan itu sendirian, lalu Tuhan itu pelangak pelongo, nggak ada siapa-siapa, dia gabut gitu, lalu dia ciptain segalanya gitu kan buat nemenin dia gitu. Gimana tuh? Bisa aja sih. Boleh Ya aja udah, sih. ya udah, berarti Oh, bagus. emang awalnya pada mulanya kan Tuhan itu emang tidak ada siapa-siapa kan. Cuman dia doang yang awal, Iya. yang ada, Dan yang ada Tuhan dan sudah Tuhan ada itu emang. takut sendirian gitu loh. Makanya diciptain teman-temannya. Ya itu kan logika kita yang berpikir. Lah iya, Iya itu kan? konsep namanya. Itu yang Iya, saya tekankan dari tadi, itu konsep namanya. Dan kamu nggak akan Iya. bisa mengeksistensikan Tuhan, menjabarkan Tuhan tanpa konsep, itu fakta. Oh iya, kalau emang itu sudah fakta, sudah benar dalam secara logika, ya saya nggak bisa mengcounter juga, kecuali ada jawabannya gitu loh. Ya saya belum bisa menjawab seperti itu. Ya saya cuma hanya ikut aja. Tidak akan pernah bisa menjelaskan Tuhan itu tanpa konsep. Ini untuk semua agama berarti gitu ya Bang ya, termasuk Ya ya memang Bang ya. memang ketika manusia ya untuk memahami akan Tuhan dan Tuhan itu eksis itu harus melalui kerangka yang namanya konsepsi. Gitu loh. Termasuk semua agama. Gitu loh. Makanya di dalam beragama ya, dalam sebuah agama itu ada semua memiliki konsep ketuhanan. Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan, untuk mengimajinirkan, untuk mengeksistensikan Tuhan itu bagaimana. Gitu loh. Karena kenapa? Masalahnya Tuhan tidak eksis secara realitas. Kalau kamu mau klaim Tuhan itu eksis secara realitas, saya akan tanya, bukti keberadaan Tuhan itu eksis apa secara realitas? Tentunya gitu pertanyaannya. Secara logika itu Tuhan yang maha kuasa itu tidak perlu akumulasi kekuasaan, tambah kurang itu nggak ada. Iya. Nah, Anda itu selama ini berarti berkonsep secara logika pun salah. Tuhan butuh manusia, butuh makhluk, kacau itu. Iya, sampai Ya, saya kalau baru ini dengar, kalau ini kan kata-kata secara- Kenzo ini unik iya. dan belum pernah saya dengar gitu Ya, dari 2004 secara yang lalu ya, bahwa secara Tuhan itu pribadi saya, butuh manusia, saya- butuh makhluknya, gitu kan. Baru kali ini saya dengar lagi nih statement ini. Udah 2004. Iya, kalau ini kan secara pribadi saya menganalogikan pola pikir saya berpikir kalau Tuhan nggak membutuhkan kita, jadi forward dia ciptakan kita gitu loh. Untuk apa? Berarti kan ada dua sang antara cipta sama yang mencipta ini akan saling berinteraksi kan gitu. Itu kan fungsinya kan berinteraksi. Kan gitu. Saya yakin dengan logika sendiri ketika saya logikakan ya, saya analogikan akan bertanya kepada Tuhan di suatu saat nanti, itu jawabannya Tuhan yang saya sembah itu tidak akan pernah merasa butuh saya, butuh makhluk, butuh ciptaannya, itu udah pasti. Ya nggak apa-apa. Gitu, Bang. Kalau menurut si Abang, kalau menurut saya kan berdasarkan dari pola pikir saya nih atas penciptaan Adam itu. Kalau Tuhan nggak memerlukan Adam, manusia, buat apa dia ciptakan? Ya udah sendiri aja, tidak akan pernah ada ciptaan kan gitu. Kan gitu. Berarti konsep ketuhanan Anda tuh kalah sama konsep energi loh. Iya, konsep energi aja tidak butuh sesuatu. Itu masalahnya. Jangan-jangan Kenzo salah sembah. Harusnya nyembah energi jangan-jangan. Saya nggak tahu nih kalau masuk ke konsep energi lagi. Ini buat saya Energi ilmu itu dalam begini gitu. Bang, kosmos ini ya, segala Ya. sesuatu itu jika dihitung secara energi, ya kan, apapun yang kita nyatakan itu ada, ini ada, segala sesuatu ada. Kalau itu dikonversikan menjadi energi, pada akhirnya para ilmuwan sains pun menyatakan ya bahwa energi itu tidak pernah diciptakan,
kan, dan tidak pernah bertambah dan berkurang, hanya mengisi kosongan gitu kan, berubah, shifting tuh. Jika kamu mengenal energi kinetik, nanti ada energi listrik, tapi energinya nggak pernah berubah. Kenapa? Kalau energi berubah, menurut ilmu pengetahuan, dunia ini, alam semesta kosmos ini hancur, Bang. Karena ada pertambahan terus energi, ada yang berkurang, ada yang nambah, ada yang kurang, ada yang nambah. Nah itu tuh inkonsistensi berdasarkan akal logika ilmu pengetahuan gitu, Bang. Iya. Kalau saya nggak paham, saya nggak berani itu. Kalau emang bicara energi Setiap saat ini tuh ada bintang-bintang baru yang meledak, dan ada bintang-bintang baru meledak, ada bintang-bintang yang baru lahir, muncul. Secara konsep energi itu tidak ada yang berkurang dan bertambah, bukan kata saya itu, kata Einstein, kata Newton, gitu kan, kata Stephen Hawking, itu bukan kata saya loh. Kata orang-orang yang seumur hidupnya tuh mikirin kayak gitu loh. Iya. Jadi gini, Bang Kunai. Berarti gini, Bro Kenzo ya. Jadinya kesimpulannya, kalau Bro Kenzo bilang Tuhan itu butuh makhluknya ya, jangan-jangan selama ini Bro Kenzo salah sembah, harusnya sembah energi, karena kenapa lebih maha kuasa energi gitu loh jadinya. Ya enggak, saya kan tadi kan memikirkan, perlu bertanya gak, otak saya pikir dia ciptakan Adam. Kalau dia ciptakan Adam, bukannya maksudnya dia perlu juga sama Adam kan untuk menjalankan kemauannya dia kan. Untuk misalnya dia sutradaranya, dia perlukan, dia juga memerlukan Adam juga kan, untuk beranak pinak, untuk begini. Apa saling membutuhkan, saling memerlukan ya, kan gitu ya. Ini konsep pola saya aja sih. Ini jawaban yang paling purna selama saya menelaah secara logika. Hanya Tuhan saja yang sah, ya, yang sah dinilai secara paradok. Kan paradok nggak, Bang? Secara kontradiktif, ya. Di saat yang sama, dia menyatakan tidak butuh segala sesuatu, tetapi dia menciptakan makhluk, ya kan, ciptaannya. Itu kan seakan-akan logika kita, ini paradok nih, berarti Tuhan tuh butuh. Nah, itu dibenarkan, dan dialah satu-satunya yang secara logika akal kita, secara hikmat kita, nggak boleh ada yang lain yang lebih paradoks dari eksistensi Tuhan dan perbuatannya, afalnya gitu. Itu kalau ada yang mengimbangi, itu bukan Tuhan, dan itu pasti salah. Absolut itu satu-satunya yang bisa bersifat paradok itu emang hanya Tuhan. Itulah kenapa ada pertanyaan gitu kan, kenapa kalau Tuhan nggak butuh apa-apa menciptakan segala sesuatu? Nah itu paradok tuh, kontradiksi. Udah aja Tuhan tuh dengan kesendiriannya, kemahakuasaannya tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi faktanya ada malaikat, begitu, ada surga, neraka, ada langit dan bumi. Paradok. Ya berarti ya, dengan kategori gini, bukan berarti dia menciptakan, aduh tadi otak saya udah mikir apa ya, hilang lagi. Apa ya tadi saya mikir, hilang. Iya, apapun yang ada di kepala kita, termasuk abang, ya kan, kalau berbicara tentang Tuhan, itu tuh harus sesuatu yang paling ultimate, termasuk urusan kontradiksi, urusan perkara paradoks. Paradoks itu apa? Kenyataan dan aksi dan reaksi, pernyataan awal dan akhir itu seakan-akan bertentangan, tetapi di situ ada kebenaran, kan itu paradok tuh. Setuju nggak? Itu paradok tuh, Bang. Kalau belum tahu, paradoks itu. Cuman kalau ada perujukan siapa yang paling berhak begitu secara kebenaran itu, kebenaran logisnya ya, itu kebenaran logisnya itu adalah sesuatu, dan sesuatu itu Tuhan itu. Tuhan itu. Kalau ada yang ngaku-ngaku, saya juga bisa. Misalnya saya, tidak ada saya selain saya nih. Tidak ada kunai selain kunai. Tidak ada di dunia ini saya dapati kunai-kunai yang lain. Saya nih yang pernah hidup selama 37 tahun nih, kan begitu. Nggak ada. Siapapun ngaku Tuhan ya bisa aja. Nah, tapi ada pernyataan bahwa Tuhan, Allah yang saya sembah itu, tidak ada Tuhan selain Dialah Allah, begitu. Berarti saya sama-sama Esa atau sama-sama Ehad? Nggak bisa. Kenapa? Karena saya ada perbandingannya. Kenapa?
Tidak ada Kenzo-Kenzo lain, saya yakin tuh. Aku yakin di dunia ini selain Anda itu sendiri tuh. Nggak ada dengan Hakul yakin ini udah bawa ke iman berarti kan? Enggak hakul tuh kebenaran apa keyakinan yang benar, hakul yakin tuh Bang. Iya tahu. Ya, kebenaran apa keyakinan Yakin yang itu kan saya anggap berarti benar. udah masuk ke iman kan kalau udah yakin kan gitu kan? Iya, silakan diuji. Saya tanya, ada nggak Kenzo lain selain Anda itu di dunia ini? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Pasti jawabannya nggak ada Bang, gitu. Ya, Silakan cuman saya cari. sih. Ya. Tapi Tetapi- gini dikit, saya ingin komentar dikit aja Bang Kunai, dikit aja. Oh iya silakan. Yang apa namanya yang disebut tadi sama Kenzo, berarti ini masuk ranah keimanan. Sisi iman yang mana tuh Bro Kenzo? Itu dulu. Yang mana nih? Yang keyakinan. Tadi kan ketika sama Bang Kunai ya, tadi kan ngomong kan ketika tidak ada gitu kan Allah-Allah yang lain, berarti sama aja seperti statement tidak ada Kenzo-Kenzo yang lain gitu. Nah, terus tadi Bro Kenzo menanggapi, ya itu sudah masuk ke keyakinan tuh, masuk ke imanan berarti kan. Si Itu yang Bang mananya? Kunainya bilang dia hakul yakin gitu loh. Saya hakul yakin pasti nggak ada kenyo-kenyo yang lain. Terus saya balik bertanya, oh itu berarti keimanan. Kalau udah itu gitu. Bukan, itu saya pakai terminologi terminologi keagamaan. Tapi kalau bahasa Indonesianya hak itu benar, yakin itu Iya. percaya, memercayai kebenaran. Secara logis loh ya, secara logis. Betul. Bahkan ketika tadi Bang Kunai mengatakan tidak ada Kenzo-Kenzo yang lain, dipadankan dengan kata Allah-Allah yang lain, dibikin rasionya ya dari dua statement tadi, berarti secara tidak langsung kan Bang Kunai itu mengklaim bahwa kata Allah itu adalah proper name, dan itu bukan kaidah keimanan, bisa ditarik ke sisi bahasa kok. Dan saya bisa buktikan itu, dan Kenzo pernah saya jelasin. Wah, itu Bang Rizky itu jagonya. Cuman saya mau bilang begini. Tetapi selamanya akan harus ada perbedaan antara yang pencipta dengan yang diciptakan kan begitu. Oh iya. Pasti orang logika tuh kan begini, fungsi logika tuh Bang, ya kan? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Setuju nggak sampai sini? Membedakan yang beda, Menyamakan yang sama. Itu logika yang paling sehat dari akal, fungsi utama pertama dari akal kita tuh itu Bang. Yang sehat ya. Misal saya kasih contoh. Saya mencium terasi ketika saya sedang kondisi sehat walafiat. Penciuman saya sehat tuh, ya kan? Akal saya sehat. Jiwa raga saya sehat. Terasi yang saya cium itu baunya ya bau terasi. Tapi kalau saya lagi pilek, lagi sakit tuh, akal nanti ikut sakit tuh Bang. Loh, enggak, saya nggak bohong. Nah, itulah kenapa akal itu harus selamanya sehat. Kalau ingin membuat satu landasan, sekalipun itu kita nilai secara empiris logika, sehat dulu aja pokoknya akal tuh. Bisa membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Nah, akhirnya kan gitu. Akhirnya ada nggak bedanya gue sama yang menciptakan gue? Itu harus ada bedanya. Kalau ada persamaan, itu akal kita kacau Bang. Contoh, tidak ada kunai-kunai lain selain saya. Tetapi saya ada persamaannya. Dengan siapa? Saya manusia. Bang Kenzo manusia. Bang Rizky ini manusia nih. Punya hidung, ya kan? Lubangnya 2, matanya 2, ada sama. Nah, Tuhan gitu enggak? Nah, itu tuh masalahnya. Iya kan? Saya ingin perbedaan antara yang menciptakan sama yang diciptakan. Itu pasti. Jangan ada kesamaan. Absolutely nggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada kesamaan 1% pun dengan Tuhan, saya tuh bisa menjadi Tuhan yang 1%, Bang. Apalagi yang 50%, apalagi yang 100%. Nangkep nggak, Bang? Iya. Karena saya akan selamanya ciptaannya gitu loh. Saya ada loh di diri kamu tuh 1%-nya Tuhan. Oh, saya 1% Tuhan berarti. Saya juga bisa menyatakan Tuhan, Bang. Cuman 1% gitu. Tapi kalau setuju silahkan. Tapi kalau saya enggak, saya 0% Tuhan, 100% makhluk gitu. Nangkep ya? Gitu, Bang. Karena balik lagi ke ini ranah akal ya, bukan iman tuh ya. Sekalipun kita bahas Tuhan nih yang menciptakan segala sesuatu. Pada akhirnya Tuhan itu
tidak akan pernah secara absolut sama dengan makhluknya. Tetapi kalau bicara tentang paradoks, nah yang tadi tuh pertanyaannya, ini Tuhan kalau nggak butuh manusia, kenapa nyiptain manusia? Ya itu karena akal kita bisa jadi belum mampu menyamakan yang sama, membedakan yang beda, Bang. Udah clear itu, logika itu. Menurut saya ya, silakan dibantah kalau ada yang keliru lah gitu. Logika tapi ya dengan logika tuh. Berarti Bang. kan itu menunjukkan logika kita terbatas, Om. Betul. Terbatas kan? Lah Filsafat iya. kita terbatas juga. Filsafat kita terbatas juga. Semuanya terbatas. Maka harus kembali ke yang dasar. Itu dasarnya. Iman. Dasar iman dasarnya. iman. Karena Oh, beda logika lagi. kita kan terbatas, Om. Ngejam lagi nih ke Iman. Loh, Ini kan Anda tadi maksa abang ini ngejam. mengatakan saya menanggapi katanya kan terbatas. Kita terbatas toh, kan sepakat toh terbatas toh. Iya sepakat, Berarti makanya saya ada bilang tadi jangan-jangan Tuhan itu bukan untuk manusia tapi untuk kucing saya gitu loh. Makanya butuh keimanan untuk memahami hal itu. Nah, tadi seperti yang Bang Reski bilang, katanya eksistensi Allah itu tidak bisa tidak bisa teruji secara realita. Siapa bilang? Ya udah coba siapa bilang buktikan, coba tidak buktikan, bisa? gak apa-apa, coba buktiin. Coba. Saya Loh, sama MP saya mau aman- tanya, aman. yang ciptakan gunung siapa? Oke, karena kamu pakai konsepnya diciptakan. Bagaimana kalau saya pakai Ada konsep nggak? tercipta sudut pandangnya? Ada nggak? Nggak realita kah itu? Itu kan hal yang Oh, realita. tercipta yang juga nampak, kan? realita kok. Kamu ngerti nggak Oh, bedanya diciptakan dan tercipta? Sampai sini. Di kan Jangan ngomong iman lagi Ya loh. Allah. Ngomong iman lagi saya getok kepala kamu. Karena kalau Allah tidak bisa gini Immanuel. direalisasikan. Bentar secara Immanuel. realistis. Iya gini Immanuel ya, gini Immanuel. Kita kan di sini kan lagi saling menguji nih gitu kan. Premis siapa yang benar? Nah, ketika kamu mau menguji premis saya atau premismu yang benar, maka kita harus menggunakan alat banding. Karena metode yang dipakai perbandingan atau komparatif. Nah, ketika kamu mau melakukan komparatif ya, maka kamu alat bandingnya itu harus bisa mengakomodir ya. Opinion kamu bisa juga mengakomodir opinion saya. Baru kita uji di situ. Itu adil namanya. Dalam ranah analisis komparatif gitu loh. Kamu Oke. metode analisis komparatif aja berantakan kamu. Gimana mau ngomongin bener salah sama saya? Loh, makanya kan saya tanya sama kamu. Ya. Tadi dibilang eksistensi Allah itu tidak bisa terlihat secara realistis kan, secara realita kan? Itu Ya, kan tadi kan? tidak eksis Itu secara yang realitas, yang saya betul. tangkap. Iya, Nah. memang betul. Kamu kesananya bener. Masalahnya apa? Apa alasan Anda mengatakan bahwa tidak bisa diinikan secara realita? Apa? Sedangkan dari saya bisa, secara realita eksistensi Allah bisa Ya, dilihat. bedanya di situ doang. Bedanya di Enggak. situ. Masalahnya Loh. problem bukan loh. Coba izinkan saya dulu lagi ngomong. jatuh aja. Ya memang itu Konsep lagi. bukan Nah, konsep. Entar jatuhnya ke konsep. Tadi Bro Reski bilang begini, kita dengar Sebentar, semuanya. kamu ngerti bahwa- nggak sesuatu itu eksis secara realitas itu Bahwa- spesifikasinya seperti apa dan definisinya seperti apa? Jangan-jangan kamu nggak ngerti kata-kata itu. Enggak, saya hanya bertanya aja bang. Mungkin abang lebih bro lebih paham lah Bukan bahasa-bahasa. mungkin, saya lebih pinter dari kamu, itu fakta. Eksistensi Allah itu tidak bisa dinyatakan secara realitas. Loh saya bilang bisa dilihat secara realitas eksistensi Allah. Buktinya apa? Kalau Buktinya apa? eksistensi, Kita melihat bahwa kalau siapa yang Allah nggak menciptakan bisa langit bumi ini. memperlihatkan, kalau dia maha kuasa, dia nggak bisa memperlihatkan eksistensinya, nggak maha kuasa dong jadinya juga kan seperti itu. Dia nggak menunjukkan kemahakuasaannya. Kalau dia maha kuasa, dia harus maha bisa Oke, menunjukkan realitas Nih. eksistensinya. Nih, saya Konsepnya jelasin kan filsafat juga. sederhana. Saya jelasin filsafat sederhana ya terkait soal eksistensi ketuhanan tadi. Saya takut Tuhan. filsafatnya melenceng loh. Oh, nggak pernah melenceng gitu loh. Kalau Anda mau pakai Berarti- iman, ketika Anda pakai mode iman dan berarti saya Anda- menggunakan rasionalistik, saya berarti- jamin gitu. Saya lebih berarti sempurna Anda dari Anda, itu fakta itu. Oh, berarti Anda mengklaim bahwa Anda tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Ya, ngomongnya iman lagi aja. Loh, Bentar, jangan lahlo dulu Kan dong. larinya harus situ Tolong dong. jangan bunyi-bunyian dulu. Bisa nggak saya jelasin dulu? Anda nih Kalau kayaknya Anda takut banget mengklaim kalau saya begitu. berargumentasi gitu.
Dengerin dulu. Kalau Anda nggak mau denger nggak apa-apa. Tinggal headsetnya dilepas kok. Nabi aja bisa salah. Nabi bisa salah loh. Saya bisa ngomong nggak ini host? Bro objektif saya bisa ngomong nggak? Saya tuh bingung aja. Ya bingung Kok karena sampai- kenapa? Saya membahas sesuatu yang mampu ditangkap sama RAM 2 GB, sedangkan RAM di otak Anda cuma 512 MB, itu masalahnya. Tapi kalau berbicara Tuhan, kalau nggak menyangkut iman, kayaknya nggak mungkin. Sebentar, bisa nggak saya Iya. bicara dulu? Dari tadi Ya, cuma ini ya, nggak mungkin. Jadi apa ya? Kalian itu memberikan premis-premis kepada saya, tapi tidak mengizinkan saya juga mengkonter premis Anda. Itu namanya bukan dialektika, tapi Anda sedang berdoa itu yang kayak gitu, nggak boleh diganggu. Ya, nggak apa-apa, Bang Reski lanjut, Bang Immanuel diem aja dulu. Ya, nggak apa-apa. Boleh turun dulu kok kalau nggak kuat dengan statement saya, nggak apa-apa. Tuhan itu harus eksis secara konsepsi, namun tidak eksis secara realitas. Itu suatu keharusan. Kenapa demikian saya bilang suatu keharusan? Ketika Tuhan eksis secara realitas, maka dia harus bermaterialisme. Sesuatu yang bermaterialisme pasti dia akan terbelenggu oleh ruang dan waktu. Ketika dia terbelenggu oleh ruang dan waktu, pasti dia tidak maha hadir. Ketika dia tidak maha hadir, pasti dia tidak maha kuasa. Ketika dia tidak maha kuasa, dia bukan Tuhan. Finish itu sampai situ. Silakan sanggah tuh uraian saya. Silakan disanggah. Tadi yang itu yang realistis, maksudnya secara konsep sama realistis secara apa eksis ya gitu ya Bang? Realitas dan realistis itu definisinya beda. Nanti kemana-mana. Realitas secara eksis sama realitas secara konsep gitu. Ya. Oke, saya jelasin lagi deh, Di record juga nggak apa-apa Kenzo. Tapi saya senang walaupun berkali-kali Kenzo nanya, karena Kenzo ini mau belajarnya beneran gitu loh. Dari awal saya kenal dia belajarnya beneran. Tuhan itu harus eksis secara konsep namun tidak eksis secara realitas. Ketika Tuhan eksis secara realitas ya, maka akan menggugurkan kemahaan dia sendiri. Karena kenapa? Ketika dia eksis secara realitas, maka dia harus bermaterialisme. Ketika dia bermaterialisme, ya, atau wujud secara nyata, gitu loh, berfisik, gitu kan, maka dia akan terbelenggu oleh ruang dan waktu. Karena sesuatu yang berfisik, bukan metafisika, tapi berfisika, maka dia akan terbelenggu oleh ruang dan waktu. Itu udah hukumnya seperti itu. Nah, bisa nggak ketika dia kalau sebentar Kenzo. Iya. Saya jelasin dulu biar kamu nanti gak gagal paham lagi. Ketika ketika Tuhan itu terbelenggu oleh ruang dan waktu, maka dia tidak maha hadir. Ketika dia tidak maha hadir, maka dia tidak maha kuasa. Ketika dia tidak maha kuasa, dia bukan Tuhan. Nah, silakan coba itu disanggah tuh statement saya tadi. Bang Immanuel udah nggak ada ya? Gini Bang, kalau Allah maksudnya dia sudah bermaterialisme ya, terus dia terbentur ruang dan waktu, apakah dia disebut ketidakmahakuasaan Allah itu sendiri gitu loh Bang Reski? Sedangkan apakah ruang dan waktu itu membatasi kuasa Allah gitu? Lah buktinya memang membatasi. Saya mau tanya sekarang gini, Tuhan ya, Tuhan ketika dia satu sisi dia misalkan ada di satu objek A, bisa mampu nggak dia ada dalam waktu yang bersamaan di objek B juga? Saya mau tanya sama Kenzo. Kalau menurut saya secara pribadi pasti bisa, karena dia maha kuasa. Betul, Bang. karena Tidak dia ada maha yang hadir. mustahil. Iya, karena maha Buat hadir dia kan. tidak ada yang mustahil. Maha kan? wujud, yes. Nah, sekarang ketika Tuhan misalkan jadi manusia, mampu tidak dia ada di tempat A, tapi secara waktu yang bersama dia ada di tempat B juga? Saya tanya. Oke, secara material ya, secara wujud ya gitu ya. Oh lah iya, karena ini bukti eksis secara realitas itu harus wujud secara realitas, bukan konsepsi. Ya izin Bang, mungkin bisa sedikit menanggapi. Ya silakan. Memang ini ya memang ini Jadi kenapa saya tawarkan dalam kerangka filosofi seperti ini? Kalau kita Islam dan Kristen ngomongin Tuhan pakai konsep masing-masing, nggak akan ketemu kita ngobrol. Yang ada bacot-bacotan, maki-makian. Karena kenapa? Masalahnya kalau dalam ranah teologis, berbicara teologis, ini saya jelasin sedikit aja ya. Saya disclaimer gitu loh. Ketika kita menjelaskan sesuatu menggunakan rasa, menggunakan iman gitu kan, bukan kerangka filosofis,
maka kita akan pakai parameter kita sendiri, kita akan pakai premis kita sendiri, pokoknya harus dianggap benar. Karena kenapa? Permasalahannya agama menjadikan sebuah kebenaran relatif harus disebut absolut itu. Dan gak akan pernah ada titik temunya. Makanya saya tawarkan dalam kerangka filosofis seperti tadi. Silahkan. Oh izin bang, mungkin saya